Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Temanggung, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah dan tentunya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini, bulan ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang mengaku beriman. Panggilan ini adalah panggilan kasih sayang. Panggilan ini panggilan karena sayangnya, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang gagah perkasa, bukan orang yang juara ketika mungkin berkelahi atau mungkin sabung silat, tapak suci dan sebagainya. Tetapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena banyak orang-orang yang mungkin kuat badannya tapi tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Untuk itu, ibadah itu adalah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Karena ada orang-orang yang mungkin fisiknya bagus, tidak mampu beribadah, tidak mampu sholat berdiri lama, tidak mampu bangun pagi untuk melakukan makan sahur. Maka yang dipanggil oleh Allah sekali lagi adalah orang-orang yang beriman. Maka yang pertama kita adalah bangga, kita senang karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kebanggaan itu kemudian kita wujudkan dengan ketertiban kita, ketundukan kita, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di siang hari. Bahkan di bulan Ramadan ini, bagaimana malamnya kita juga sholat tarawih. Di hari, di siang hari kita siam, di malam hari kita qiyam. Dua amal ibadah yang luar biasa. Yang ini merupakan ibadah yang akan meningkatkan kualitas diri, kualitas pribadi kita masing-masing. Maka kita bersyukur pada bulan yang suci ini, bulan yang dikhususkan ini. Bulan ini bulan yang utama. Karena bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai panduan hidup manusia. Siapa yang mengikuti Al-Quran, dia akan selamat. Tentunya selamat di dunia dan aman di akhirat. Maka bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melatih diri, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak sebagaimana yang diharapkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah 183 itu, hamba-hamba yang bertakwa. Bulan ini adalah bulan yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, bahwa bulan ini salah satu dari 12 bulan yang paling dicintai Allah, yang paling disayang Allah. Sebagaimana Yakub alaihissalam punya putra 12, maka dari 12 putra yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah nabi yang paling dicintai dan paling disayangi oleh Yakub alaihissalam. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling dicinta, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan ini Allah kabarkan, Rasul kabarkan berita-berita yang luar biasa. Amalan ibadah dibuka selebar-lebarnya.
Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit, ya, pintu-pintu kebaikan dibuka sebanyak-banyaknya, selebar-lebarnya. Dan pintu-pintu neraka, amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan ditutup. Kita ini ibarat sedang bermain sepak bola. Bulan ini kita diberi kesempatan, diberi bonus sebagaimana pemain sepak bola. Dia diberi bonus apa? Yaitu diberi bonus tendangan penalti. Tendangan penalti. Di mana tidak cukup tendangan penalti, tetapi diberi bonus yang namanya penjaga gawang, yang namanya kiper. Posisi sekarang kena kartu merah, setan dibelenggu. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kita coba bayangkan bagaimana ketika kita main sepak bola dan kemudian kita diberi kesempatan, diberi bonus tendangan penalti, sementara penjaga gawangnya kosong, gawang tidak ada yang jaga. Tentunya kita harus bisa berhasil. Bulan ini bulan yang luar biasa. Kita harus berhasil meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas ibadah. Anak-anakku sekalian, untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun butuh pengorbanan. Maka tidak apa, walau di awal dipanggil oleh Allah karena kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi setelah itu kutiba alaikumusiyam, walau setelah panggilan sayang adalah beban tampaknya, ada sebuah amanah berat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, furidho, difardukan bagi kalian semua untuk berpuasa. Karena puasa ini sangat banyak bermanfaat, sehingga Allah wajibkan kepada hambanya yang disayang, hambanya yang dicintai, untuk melaksanakan ibadah puasa. Memang kadang kita berpikir begini, anak-anakku sekalian, ketika kalian mungkin pada hari Senin ada ujian, sementara orang tua kita memerintahkan, menghimbau kepada kita untuk pada hari Ahad tidak boleh bermain, apalagi bermain sepak bola dan lain sebagainya. Kita diminta untuk kemudian belajar dan belajar. Orang tua itu memerintahkan kita atau melarang kita, memerintahkan untuk belajar dan melarang kita untuk bermain, bukan karena orang tua kita marah, bukan orang tua kita murka, tapi karena sayang kepada kita. Walau mungkin larangan untuk bermain tidak cocok untuk nafsu, tidak cocok untuk pribadi kita, wong kita senang bermain, sementara kemudian kita disuruh melaksanakan belajar untuk persiapan esok harinya. Ini karena kasih sayang. Demikian pula anak-anakku. Jadi Allah memberikan sepertinya beban, siang hari tidak boleh makan. Bahkan kemudian di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan melalui lisan Rasulnya untuk kemudian kita makan di pagi hari, di waktu dini hari. Walau itu berat, bangun berat, kemudian makan juga tidak enak seenak ketika kita makan di siang hari. Anak-anakku sekalian, ini perlu kita renungkan. Berarti di balik itu ada manfaat besar, sehingga sayangnya Allah sampai Allah beri kepada kita ini, Allah kemudian bebankan atau Allah beri amanah kepada kita untuk melaksanakan puasa. Supaya apa? Sekali lagi, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Terakhir sebelum kita tutup, anak-anakku sekalian, ada pesan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga menantu Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan tentang takwa. Takwa itu ada 4. Yang pertama, takwa adalah al-khaufu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imanu bitanzil, dia beriman, dia mengamalkan apa yang turun dari Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Allah Al-Quran, dan apa yang disabdakan Rasulnya Al-Hadis. Ini al-imanu bitanzil, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil,
Orang-orang yang bertakwa adalah qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Tidak kemudian mengeluh, ya, walau tidak banyak yang kita terima. Senantiasa bersyukur dan bersyukur. Itulah orang-orang yang bertakwa. Al-qanaatu minal qalil. Qanaah walau dengan yang sedikit. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah al-istidadu yaumar rahil. Bersiap-siap untuk menghadapi sebuah perjalanan panjang, rihlah dari alam dunia menuju alam barzah atau alam kubur sampai kemudian alam akhirat. Sampai nanti kita berhadapan dengan sirat di akhirat. Sampai kita berhadapan dengan hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau kita mampu merenungi keempat yang dipesankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang tatakun, yang muttaqin. La'allakum tatakun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk menjadi sebuah taujih, bimbingan, ya, motivasi bagi kita semua. Tentunya saya doakan anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi diri, bagi orang tua, nusa dan bangsa tentunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.